saudara, kita angkat pujian bagaikan bejana yang siap dibentuk. Haleluya Yesus. Kami mau memuji, meninggikan nama Engkau. Kiranya Engkau menuntun ini Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Kita lambaikan tangan kita saudara. Kita kasih senyum saudara. Kita akan menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kita bisa bersemangat saudara.
Kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan saudara. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dijauhkan dari hati yang keras, tapi diberikan kepada kami hati yang haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya menyapa kita semua yang ada di rumah. Baiklah, kita tidak mengurangi kualitas ibadah kita, tetapi kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk kita menerima berkat Sabat pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk membuka pembacaan kita dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 39. Sekali lagi, kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 39. Saya akan membacakan buat kita semua. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya lah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskannya domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu
ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saya sangat senang sekali dengan ayat ke-39 dalam kalimat yang paling terakhir mengatakan, kemudian ia adalah Daud menanggalkannya. Menanggalkan apa, saudaraku? Menanggalkan baju perang yang dipinjamkan oleh Saul. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kisah ini adalah kisah yang sangat fenomenal tentang Daud mengalahkan Goliat. Dari zaman sekolah minggu kita sudah mendengar kisah kepahlawanan Daud, ya. Memang Goliat ini adalah tentara yang sangat besar, perkiraan tubuhnya itu lebih dari 2 meter, saudaraku. Dan pada waktu itu dia mengejek-ejek bangsa Israel, dan bangsa Israel menjadi sangat ciut nyalinya dan menjadi takut. Secara kebetulan Daud diutus ayahnya untuk mengirim makanan bagi kakak-kakaknya. Dia melihat bagaimana Goliat mencemooh, mengejek bangsa Israel, dan bangsa Israel ada dalam sebuah ketakutan yang luar biasa. Sehingga dia menawarkan diri untuk dia maju mengalahkan Goliat. Kakak-kakaknya pun merasa, aduh ini anak kecil, ya. Mungkin beberapa kawan dari kakak-kakaknya, para tentara, mentertawakan dia. Dan termasuk Saul yang meragukan Daud dengan berkata, engkau masih muda, bagaimana engkau bisa melawan seorang prajurit yang besar, gagah perkasa seperti Goliat, yang sudah berlatih sepanjang hidupnya, bahkan dari masa mudanya. Tetapi akhirnya Saul meloloskan keinginan Daud, karena memang tidak ada orang yang berani maju untuk mengalahkan Goliat tersebut, saudaraku. Tetapi sesuatu yang luar biasa dikatakan bahwa Saul memakaikan pakaian perangnya kepada Daud, dan Daud mengenakannya, saudaraku, ya. Itu menunjukkan bahwa Saul menaruh perhatian khusus. Saul mungkin menyimpan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi kepada Daud. Tetapi Daud ketika dia mencobanya, firman Tuhan katakan, aku tidak bisa memakainya, aku tidak bisa berjalan dengan pakaian ini. Dan kemudian dia memutuskan untuk melepaskan pakaian tersebut. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, perlu saudara ketahui bahwa ketika dituliskan kebenaran firman Tuhan ini, usia Daud itu baru belasan tahun, saudaraku, ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika Allah memilih Saul menjadi raja bagi bangsa Israel, Saul itu terkenal dengan perawakannya, posturnya yang lebih tinggi dari orang-orang yang ada di bangsanya. Ini menunjukkan ada perbedaan postur antara Saul dan posturnya si Daud. Oleh sebab itu ketika dia mengenakan bajunya Saul, tentu saja Daud menjadi kedodoran, menjadi sangat kebesaran, saudaraku, ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar bahwa peperangan-peperangan itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah pastinya mengizinkan kita memasuki medan-medan peperangan dengan persiapan-persiapan dan dengan pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Bahkan cerita ini berakhir sangat baik, sangat manis, bagaimana Allah memberikan kemenangan bagi Daud, dan akhirnya kemenangan itu dinikmati oleh seluruh bangsa Israel. Tapi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang keputusan-keputusan yang diambil oleh Daud ketika dia hendak mengalahkan Goliat. Sehingga ketika nantinya kita maju di dalam peperangan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, hal ini akan membantu kita untuk kita menjadi orang-orang yang memiliki kemenangan, untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tetap yakin dan percaya dalam segala keadaan Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita semua. Keputusan Daud yang pertama adalah keputusan Daud meninggalkan baju perang milik Saul.
Baju itu milik Saul, saudaraku ya. Seorang yang punya postur yang tinggi. Dia adalah seorang raja. Pasti pakaiannya adalah pakaian yang istimewa. Siapa yang tidak terpengaruh? Siapa yang tidak ingin mengenakan pakaian Saul? Tentunya ini menjadi pengalaman yang akan sangat berkesan apabila Daud mengenakan pakaian daripada Saul. Pakaian ini akan membuat dia memiliki kebanggaan sebagai manusia. Pakaian ini mungkin membuat dia terlihat lebih menawan. Pakaian ini mungkin akan membuat dia dihormati oleh tentara-tentara yang ada pada saat itu. Tetapi keputusan Daud yang pertama adalah dia menanggalkan pakaian perang milik Saul. Dia tidak memaksakan diri, saudaraku. Dia tahu porsi hidupnya. Dia tahu dengan kekuatan yang ada dalam dirinya yang diberikan oleh Allah, dia mampu mengalahkan Goliat yang sedang ada di hadapannya. Saudaraku, dalam hidup kadang kita berpikir bagaimana kita mendandani diri kita sedemikian rupa. Bagaimana kita menaruh aksesoris-aksesoris di dalam hidup kita. Tetapi ketahuilah, saudaraku, bahwa Allah tertarik dengan sesuatu yang ada di dalam kehidupan saudara. Karakter-karakter yang terbentuk dari pergumulan-pergumulan, karakter-karakter baik yang terbentuk dari berbagai macam pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memakai itu untuk membuat saudara melihat ada kemenangan, ada keberhasilan yang Tuhan akan sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, seringkali kita merasa bahwa dengan apa yang kita hiasi di luar hidup kita akan merasa baik-baik saja. Tapi pada pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, mari kita lebih mengutamakan manusia batiniah di dalam kehidupan kita. Bagaimana hubungan secara pribadi kita dengan Allah, bagaimana kita memiliki komunikasi yang intim dengan Tuhan, sehingga ketika badai kehidupan datang di dalam kehidupan kita, ketika masalah datang silih berganti di dalam hidup kita, ketika kita tidak bisa memakai lagi aksesoris rohani kita, manusia batiniah kita terhubung dengan Sang Pencipta. Seringkali kita juga berpikir kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Bisa saja Daud tetap memakai pakaian si Saul, dan saya mau tebak akhirnya bahwa ketika dia jalan aja susah, bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat yang sangat besar. Saudaraku, kisah tentang beruang dan singa ini menjadi guru sebenarnya bagi Daud. Daud tahu bahwa dia butuh kelincahan seperti seekor singa. Dia butuh kelincahan-kelincahan untuk menghadapi musuh yang besar, karena setiap harinya dia bergumul dengan beruang dan singa yang menjadi pembelajaran di dalam hidupnya. Saudaraku, seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita berpikir, kenapa aku tidak seperti A, tidak seperti B, tidak seperti C. Ketahuilah, tiap-tiap orang punya porsi masing-masing. Saudara tidak bisa jadi saya pun tidak bisa jadi saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita punya kekuatan yang berbeda, kita punya keahlian yang berbeda, kita punya talenta yang berbeda. Untuk apa? Untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Seringkali pun kita juga memaksakan orang lain harus sama seperti saya. Saudaraku, semua orang punya peperangan sendiri, semua orang punya pergumulan sendiri. Apa yang saya alami belum tentu saudara mampu menghadapi. Apa yang saudara alami pun belum tentu saya bisa menanganinya. Oleh sebab itu, kalau yang pertama tadi kita mengucap syukur dengan kekuatan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita boleh saling membangun satu dengan yang lain. Keputusan Daud sangat tepat. Dia menanggalkan pakaian Saul. Dia tahu bahwa ada kekuatan yang Tuhan taruh yang tidak hanya sekedar menjadi aksesoris rohani, tapi dia tahu bahwa Tuhan akan menaruh kekuatan di dalam karakternya. Tuhan akan pakai sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Saya juga mengingat ketika Allah mengutus Samuel untuk mengurapi Daud. Kakak-kakaknya dipertunjukkan, tetapi Samuel berkata, bukan mereka. Tapi ketika Daud tampil di tengah-tengah mereka, firman Tuhan katakan, itu dia, urapilah dia. Ya, this is the one.
Dia adalah orang yang sangat diidamkan oleh Allah, dan akhirnya dia memiliki masa depan yang cemerlang bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau tadi keputusan yang pertama adalah keputusan Daud untuk menanggalkan baju perang merek Saul. Yang kedua adalah keputusan Daud untuk mengandalkan Tuhan. Daud tahu persis ini bukan peperangan biasa. Para tentara sangat ketakutan melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Filistin melalui salah satu tentaranya, yaitu si Goliat. Daud tahu betul ketakutan itu merajalela ketika Goliat itu berteriak-teriak mengintimidasi bangsa Israel. Dia tahu ketakutan itu sedang melanda bangsa Israel. Daud tahu bahwa ini bukan peperangan biasa. Daud tahu ini bukan peperangan manusia lawan manusia. Namun ini adalah peperangan iman. Ini butuh kekuatan Tuhan. Ini butuh campur tangan daripada Tuhan. Ayat 45-47 berkali-kali Daud mengatakan, kamu mendatangi aku dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud tahu ini bukan peperangan yang mudah untuk dikalahkan. Jika ini adalah peperangan yang mudah, maka mereka tidak perlu ketakutan menghadapi Goliat yang sangat besar. Tetapi saya mau katakan kepada saudara sekalian, bahwa ini membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, ini membutuhkan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, yang pertama ketika Daud memutuskan untuk mengandalkan Tuhan, yang pertama Daud memperkatakan kebesaran Tuhan. Ketika masalah datang, ketika tantangan datang di dalam kehidupan saya dan saudara, yang pertama yang saudara lakukan adalah perkatakan kebesaran Tuhan di dalam hidup saudara. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan perkataan-perkataan iman. Di dalam nama Yesus, aku pasti sanggup. Dalam nama Yesus, aku pasti bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang dilakukan oleh Daud yang pertama adalah dia memperkatakan kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Dia memanggil nama Tuhan semesta alam. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Itu pun bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mari perkatakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Kalahkan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran saudara. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Perkatakan iman yang besar. Maka itu akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua yang dilakukan oleh si Daud adalah Daud berjalan dengan keberanian Tuhan. Saudaraku, ketika dia melihat Goliat yang sangat besar itu, dia mungkin langsung lihatnya, wow, besar sekali orang ini. Apalagi firman Tuhan sebelumnya dalam ayat-ayat yang ayat 1, ayat 2 mengatakan bahwa dia berpakaian sangat rapi, ya. Dia berpakaian pakaian perang, ada yang katakan ada sisiknya, ya. Dia berpakaian jirah yang bersisik, ya. Ini juga berpakaian dari tembaga, dia pakai penutup kaki dari tembaga, ia memanggul lembing tembaga, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, mata tombaknya 600 sikal besi beratnya. Waduh, kalau ngelihat dia nih udah gede, udah diselubungi dengan besi-besi seperti itu. Dia seperti manusia gladiator yang siap untuk menebas kita semua. Tapi Daud nggak merasa susah. Daud nggak ngerasa susah. Daud nggak merasa takut karena dia tidak berjalan sendiri. Dia tahu dia berjalan dengan Tuhan, ya. Seringkali ketika kita menghadapi masalah-masalah besar atau kecil, kita menjadi takut. Kenapa? Karena kita berjalan sendiri. Saudara lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, siapa yang tidak takut dengan tantangan kehidupan? Semua orang takut karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi percayalah ketika saudara berjalan dengan Tuhan, saudara melibatkan Tuhan setiap hari dalam hidup saudara, maka saudara akan merasakan ketenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa akan ada selalu langit biru. Tuhan juga tetap mengatakan akan ada hujan petir. Tetapi Tuhan berjanji untuk memberikan pertolongan buat kita semua. Tuhan gak pernah janji kita akan sehat terus, saudaraku. Tapi Dia berjanji dalam masa sehat atau sakit, Dia akan bersama dengan saya dan saudara. Dia akan menemani kita ketika satu persatu orang mungkin meninggalkan kita. Dia berjanji untuk terus bersama dengan kita.
Tuhan juga nggak pernah bilang bahwa selalu jalan itu rata, mulus seperti jalan tol. Tetapi Dia janji, dalam masa-masa yang sukar, dalam masa-masa yang sulit, justru kasih karunia Allah bertambah-tambah di dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, Daud menyelesaikan pertandingannya dengan Tuhan. Ini yang sedang saya pikirkan pada hari-hari ini. Bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Tugas dan tanggung jawab saya secara pribadi sebagai orang yang mengaku sebagai anak Tuhan. Bagaimana saya bisa menyelesaikan hidup saya sebagai istri yang baik bagi suami saya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai ibu dari anak-anak saya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya kepada pelayanan yang Tuhan percayakan. Bagaimana saya bisa menyelesaikan dengan baik dan mengantarkan semua orang yang saya layani untuk semakin kuat dan nantinya kita akan bersama-sama dalam kerajaan surga. Ini yang sedang dalam pikiran saya pada hari-hari ini. Tapi jika saudara bertanya, apa yang saya lakukan? Kiat-kiat apa yang saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya? Saya hanya bisa mengatakan, saya akan bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Saya hanya akan bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan melakukan apa saja yang Tuhan akan perintahkan untuk saya lakukan, sehingga Dia disenangkan di dalam kehidupan saya dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada dua hal yang diputuskan oleh Daud, sehingga boleh menjadi pembelajaran kita untuk memiliki kemenangan-kemenangan ke depan. Yang pertama, Daud menanggalkan pakaian milik Saul, yang berarti bahwa tetap menjadi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia punya porsi, dan dia tahu ada kekuatan Tuhan yang diberikan pada masing-masing orang, dan masing-masing orang akan berkemenangan dengan caranya sendiri-sendiri dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Daud memutuskan untuk mengandalkan Tuhan. Daud memutuskan untuk melibatkan Tuhan, sehingga kemenangan itu diberikan di dalam kehidupannya. Hari ini saya berkomitmen untuk melibatkan Tuhan. Hari ini saya berkomitmen untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Saya sering bilang kepada saudara, Dia adalah Allah yang ada di masa lalu saya. Dia adalah Allah yang ada di masa depan saya juga. Bahkan Dia ada di dalam masa sekarang saya. Sebab itu, tidak ada lagi alasan untuk tidak saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Saya serahkan, saya pasrahkan, saya betul-betul persembahkan buat Tuhan. Biar Tuhan yang atur segala sesuatu. Doa saya buat kita semua dan harapan saya buat kita semua, pagi ini kita mengambil komitmen, tetap mempercayai bahwa ketika peperangan-peperangan datang di dalam hidup saya dan saudara, saudara pesan saya berhak untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh keberhasilan, dengan cara kita mempercayai tiap-tiap orang punya kekuatan yang besar di dalam dirinya, karena itu diberikan Tuhan kepada kita semua. Yang kedua, melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kiranya sepanjang minggu ini, saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat kita semua. Sepanjang minggu ini, saudara akan melihat pelangi-pelangi yang Tuhan sediakan di dalam hidup saya dan saudara. Minggu ini ada doa-doa yang terjawab. Minggu ini Allah akan memperlihatkan pengalaman-pengalaman baru yang tidak bisa saudara bandingkan dengan segala keindahan yang ada di dalam dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam setiap masa dan keadaan. Hari ini kami belajar untuk berkeputusan menjadi diri kami sendiri, karena kami tahu ada kekuatan yang Tuhan terus tambahkan buat kami semua. Pagi ini kami juga memutuskan untuk melibatkan, mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan kami percaya kemenangan itu milik kami, karena kemenangan itu sudah ditebus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah pemilik kehidupan kami, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi sesuatu yang berharga di dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan ini boleh menjadi terang, boleh menjadi pelita buat setiap langkah-langkah kaki kita di dalam dunia ini, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tiba saatnya saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Kita berdoa buat seluruh kehidupan kita, berdoa buat bangsa Indonesia ini, terkhususnya berdoa buat jemaat Tuhan dalam gereja Sidang Jemaat Allah Kristus Gembala Sampit ini, saudara. Kita berdoa biar perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perhatian Tuhan terus tertuju di dalam setiap kehidupan kita, dan kita selalu berharap kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita berdoa buat kita semua, sekaligus kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat hari yang indah di mana Tuhan sudah mengizinkan kami sekali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, sekalipun kami lewat dari rumah kami masing-masing mengikuti ibadah ini Tuhan. Tapi kami percaya berkat Tuhan tidak pernah kurang di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan perbuat di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala situasi kondisi kehidupan kami, dalam segala pancaroba hidup kami. Ya Bapa, kami percaya tangan-Mu tidak pernah kurang panjang, telinga-Mu tidak pernah kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa-doa yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, saat ini kami mengucap syukur dan hamba berdoa Tuhan Yesus buat semua kami, buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di dalam gereja Sidang Jemaat Allah Kristus Gembala Sampit ini Tuhan. Engkau berkati setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari yang tertua sampai yang terkecil. Tuhan berkati kami semua ya Bapa, dan kami tahu bahwa Engkau Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau selalu meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau ya Bapa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Biarlah yang terbaik Tuhan berikan buat kami melalui bangsa ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mengadakan pemilu kada. Tuhan Yesus memilih pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari gubernur, dari bupati. Tuhan tolong, Tuhan berikan kami seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang luar biasa buat memimpin setiap kehidupan kami di daerah di mana kami berada ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa seorang yang memang Tuhan pakai untuk menjadi terang dan garam buat kami, menjadi contoh dan teladan buat kami dan mengayomi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tutup bungkus lindungi kami semua ya Bapa, yang berada terkhususnya di kota Sampit ini. Tuhan jagai kami, Tuhan tutup bungkus lindungi kami, jauhkan kami dari segala sakit dan penyakit, jauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan ya Bapa. Tapi perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, perhatian-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat semua jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai semua ya Bapa. Jauhkan segala sakit penyakit dari dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kehidupan kami, yang kekurangan Tuhan cukup setiap kebutuhan mereka, yang susah Tuhan hiburkan setiap kehidupan mereka, yang terbeban segala persoalan masalah Tuhan berikan jalan keluar buat mereka semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hamba juga mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap keluarga-keluarga, buat setiap pribadi-pribadi yang memberikan setiap persembahan-persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, persembahan kolektif, persembahan pembangunan, persembahan Natal, persembahan misi, atau persembahan apapun, persembahan persepuluhan dan persembahan yang lain-lainnya Tuhan. Engkau berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Buka tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda kepada setiap pribadi-pribadi yang sudah memberi, kepada setiap keluarga-keluarga sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap rencana-rencana kami ke depan. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat pembangunan gereja kami yang saat ini sedang berjalan Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau berkati dan berkati pembangunan gereja kami ini ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati dengan berlipat-lipat kali ganda supaya mereka dapat memberkati pekerjaan Tuhan, pembangunan gereja di tempat ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Engkau bisa menggerakkan hati banyak-banyak orang untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gerakkan hati mereka untuk menolong dan memberkati pembangunan gereja di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sertai setiap kehidupan kami. Kami percaya dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini, nama-Mu selalu ditinggikan dan Engkau ada, Engkau hadir buat kami, memberikan sukacita dan sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, kami akan berdoa dan Engkau mencurahkan setiap berkat-berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Engkau berjanji akan menyinari kami dengan sinar wajah-Mu yang suci dan kudus. Dan Engkau berjanji akan memperhatikan setiap kehidupan kami. Diperhatikan untuk dicurahkan setiap berkat-berkat-Mu melimpah-limpah di atas setiap kehidupan kami. Diberkatilah Engkau di tanah di mana Engkau tinggal, rumah di mana Engkau tempati, dan semua orang yang berada dalam rumah-Mu diberkati oleh karena Yesus Kristus yang ada tinggal bersama-sama dengan Engkau. Diberkati setiap pekerjaan-Mu, hasil usaha-Mu, hasil keringat-Mu, apapun yang Kau perbuat di dalam Tuhan, Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan memberkati hewan ternak-Mu dengan jumlah yang banyak. Tuhan memberkati lumbung-lumbung-Mu penuh melimpah. Tuhan memberkati studi-Mu dengan hikmah dan kepintaran. Tuhan memberkati seluruh keluarga-Mu, suami-Mu, istri-Mu, anak-anak-Mu, cucu-cucu-Mu, bahkan buah kandungan-Mu. Tuhan berkati sehingga seluruh keluarga mempunyai masa depan yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menjaga Engkau pada saat Engkau keluar. Tuhan menjaga Engkau pada saat Engkau kembali ke dalam rumah-Mu. Dimanapun Engkau berkendaraan, Tuhan jaga serta Engkau sampai Engkau tiba di tempat tujuan dan kembali ke dalam rumah-Mu. Dijauhkan Engkau dari segala sakit, penyakit, apapun bentuk penyakit itu, apapun nama penyakit itu, dijauhkan dari dalam setiap kehidupan-Mu. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, segala sesuatu yang terbaik Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan-Mu. Tuhan berikan segala sesuatu yang berasal dari dalam kerajaan surga yang terbaik Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan. Dan akhirnya kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kiranya damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus mau tinggal tetap dalam setiap kehidupan kita, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita selesai dan shalom.